Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana tahhir qulubana minan nifaq wa hassin furujana minal fawahish. A'inna ya Rabbana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa inna ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'a. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'a. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yahsha' wa ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqni ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Ya Ayyuhal Walad. Kita sudah sampai kepada petunjuk, bimbingan dan nasihat dari Imam Ghazali yang beliau nukil dari faedahnya Hatim Al-Asam, yaitu kita sampai kepada faedah yang kelima. Al-faedatu al-khamisatu, faedah yang kelima. Al-faedatul khamisatu, faedah yang kelima. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Al-faedatul khamisatu, faedah yang kelima. Anni ra'aitu, aku melihat, an-nasa, orang-orang, yadhummu ba'duhum ba'du, saling mencaci di antara mereka, wa yakhdabu ba'duhum ba'du, saling menggunjing di antara mereka. Wa wajadtu dzalika, maka aku temukan dari sebab itu semua adalah al-hasadu minal hasadi, dari kedengkian, wal jahi, dan pangkat yang diperebutkan, wal ilmi, dan ilmu yang ia sombongkan. Ilmu masuk, ilmu tidak ditinggal oleh Imam Ghazali. Sebab-sebab saling menggunjing, sebab saling mencaci dan mengolok, ada kedengkian di dalam hati, dan cinta sanjungan, cinta pangkat, makom, kebesaran. Tidak hanya pangkat, urusan jabatan di sebuah tatanan dalam sebuah pemerintahan, bukan. Pangkat, kesombongan, kemuliaan di hadapan umat. Ya seperti pangkat pondok pesantren, ada nilai mengangkat status seseorang di dalam hidup bermasyarakat, yang namanya kiai. Anaknya pun sudah diangkat. Terus tahu apa? Nggak tahu apa kalau di Jawa Barat. Kalau Jawa Timur ada Gus, di Madura Lorah. Di sini nggak tahu apa. Anaknya belum apa-apa sudah mulai ada status sosial, menjadi berubah.
saling menggunjing, saling mencaci, saling merendahkan, saling mengolok. Dan Imam Ghazali kalau membahas bab hasad luar biasa. Jangan ada yang terlewat ya untuk semprotan tadi. Jangan gara-gara pengajian sini tidak disemprot, semuanya harus semprot. Ente jangan melarang. Tidak ada boleh terlewatkan. Ente nyetop tadi. Enggak ada, tetap semuanya. Kalau ada ketinggalan sama, jentiknya dari situ nanti. Tidak boleh ada yang tertinggal. Ente harus izin Buya dulu kalau ngambil keputusan. Ini kesehatan anak-anak. Enggak boleh ada yang tertinggal satu tempat pun, harus disemprot. Ente ngambil inisiatif yang salah. Sana bersih, satu enggak. Penyakitnya dari situ. Nah, boleh. Dan jangan ambil inisiatif, makanya nanti lari-lari kenapa tadi? Hah? Hah? Nah, jangan. Semuanya disemprot. Tidak boleh ada tertinggal, kasih tahu. Semua wilayah disemprot. Tidak ada yang tertinggal satupun. Karena percuma kalau ada yang tertinggal, ya itulah nanti. Pojok-pojok semua di bawah kolam, di kamar, di dapur, semuanya. Kalau ada satu lokasi yang tertinggal ya sama aja. Harus rata, dikontrol, dikawal semuanya. Semua tempat yang ada becekannya, ada airnya harus disemprot. Ada inisiatif yang harus ada, karena ada maksudnya apa. Kita bisa ditunda sebentar terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Al-hasad, kedengkian. Wal-jah, rebutan pangkat. Wal-ilmi, bangga-banggaan dengan ilmu. Ini penyakit semuanya. Yang menjadikan seseorang saling merendahkan, saling menggunjing. Sampai Imam Ghazali sendiri di dalam pembahasan masalah hasud, yang paling banyak adalah di kalangan ulama. Kalian harus tahu anak-anakku semua. Di kalangan ustadz paling gampang menggunjing. Kalian mendengki dan menggunjing. Sampai dikatakan la hasada ka hasadil ulama. Dan kalian suatu ketika bakal tahu, karena ini sudah umum, bagaimana kalian menghadapi hal-hal seperti itu. Untung kalian jika digunjing, tapi jangan menggunjing. Untung kalian kalau dihasut, tapi jangan menghasut. Hasud la hasada ka hasadil ulama. Tidak ada dengkian melebihi dari dengkinya ulama. Atas nama Allah mendengki. Allah. Sebetulnya yang dicari adalah hanya pangkat tadi, itu hubungannya. Gede-gedean pondok, gede-gedean majlis. Awas hatimu, tengok. Kalau kalian tiba-tiba suatu ketika melihat majelis kawanmu lebih gede dari majelismu, kok nggak enak, itu busuk hatimu, ada dengki. Udah. Dan ini termasuk yang paling sering Buya wanti-wantikan. Udah sering ingatkan. Berat kalian menjadi ulama, menjadi ustadz itu berat. Godaannya gede, merasa lebih hebat dari yang lainnya. Karena ilmunya. Karena umatnya banyak. Merasa dia yang paling berhak untuk besar. Karena mungkin kalian keluarga dari keluarga besar, bapak ibumu, kiai, bunyai besar. Sehingga seolah-olah orang lain gak boleh melebihi dia. Karena nasabnya tadi sudah. Anaknya kiai, bapaknya kiai. Irinya cepat itu. Sehingga kalau ada orang mau muncul dibahas segala macam. Belajar di mana tuh? Bapaknya siapa tuh? Keluarga siapa tuh? Kebusukan jiwa, kebusukan hati. Imam Ghazali bahas, baca bab hasud Imam Ghazali detail. Adapun masalah menggunjing tadi itu, yaqtab ba'dhum ba'dhum, menggunjing itu justru di kalangan para ulama yang paling banyak, bukan orang awam. Sampai kalimat Imam Ghazali apa? Menggunjing itu adalah fakihatul fuqaha.
Fakihatul fuqaha. Jadi kalau habis makan ada buah-buahannya. Buah-buahnya ahli fikih itu. Sesaat mengkritiki cara berfatwa, sesaat mengkritiki fatwanya, sesaat mengkritiki apa Ustaz itu? Gimana ini? Semoga Allah menjaga semuanya. Ada beberapa perkumpulan, sekarang ada grup-grup ini. Kita bisa memperhatikan subhanallah. Makanya ini kita ada grup-grup dengan kawan-kawan, para pejuang-pejuang. Dilarang ada gunjingan di dalamnya. Tidak usah komentar tentang kejelekan si A, si B, si C. Tidak usah membicarakan kejelekan si A, si B, si C. Bukan urusanmu. Kita ada grup. Ada satu grup punya tidak pernah komentar satu pun. Kan setiap hari sesaat ngomongin ustadz ini, ngomongin pejabat ini, ngomongin itu. Semuanya. Wal akhir. Kita keluar dari grup itu. Ada. Kita tiba-tiba Buya dimasukkan grup kelompok orang apa. Sesaat pembela kebenaran, pembela Islam, pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembela. Banyak. Tidak tahu ada berapa puluh grup itu. Kita dimasukkan. Akan tapi kita ngiris hanya beberapa, 1 atau 2 grup yang menjaga, tidak ada gunjing orang. Selebihnya habis ngomongin orang. Selebihnya habis ngomongin orang. Apa yang dibangun dengan itu semuanya? Tidak ada yang bisa dibangun dengan kebencian. Tidak bisa ada yang dibangun dengan kedengkian. Tidak bisa dibangun dengan menggunjing. Tidak ada. Allah. Hati-hati nak. Itu wilayah kalian. Wilayah kalian. Fakihatul fuqaha. Diberi sedikit Al-Quran, hafal Quran, gunjing ahli fikih. Ahli fikih, gunjing ahli Quran. Menginginkan orang lain jadi malaikat semuanya gak punya salah. Gak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jadikan bahan untuk menjatuhkannya. Kalau ada ustadz atau ulama kepleset, semestinya nangis. Tapi sekarang sudah tepuk tangan. Ada ustadz kepleset. Dalam tingkahnya, perilakunya, omongannya. Mestinya menangis. Karena ustadz atas nama ulama kemudian melakukan satu perilaku yang tidak layak. Nangis mestinya. Tapi sekarang tepuk tangan tuh. Mau apa? Apa yang dicari? Pengen jadi iblis. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari dia. Aku lebih berhak jadi kiai daripada dia. Aku berhak punya pondok daripada dia. Aku berhak. Kesombongan. Hati-hati kalian. Karena setiap saat kalian harus berani membincangkan kalimat ini. Supaya kalian terjaga, murid-murid kalian terjaga. Satu lokasi, pondoknya 16, karena anaknya 16. Itu sudah enggak akur loh. Kalau undangan pengajian sih enggak mau datang, eker-ekeran. Berbisik kepada Buya. Kalimat yang ada di muhawarahnya Bapak Kamin akman kamin akarib. Alangkah kamin akarib. Ngomong dong bisik. Ada apa-apa ini sih dalamnya ini. Ada berbisik. Kamin akarib. Ustadz semuanya, hafal Quran semuanya ini, hebat semuanya. Mau kemana? Ini penyakit nular. Mendengki, menggunjing, penyakit nular. Lebih cepat daripada kudis di pondok. Kita duduk dengan penggunjing, besok gunjing. Makanya pastikan tidak boleh menggunjing. Kalau sudah bab mengunjing itu orang lain nggak ada yang benar. Yang pakai imamah ngomong, ini ustadz pakai kopiah hitam, coba pakai imamah kayak Nabi, sunnah Nabi. Ini yang pakai imamah. Yang pakai kopiah hitam bilang, ente ini dakwah di Indonesia kok macem-macem gayanya kayak orang Arab. Coba pakai sarung begitu biar bisa masyarakat. Ada aja iblisnya. Terus mau gimana ini? Ajib. Dan dia nemui semuanya itu aneh-aneh itu.
Giliran pakai imamah dimarahin, ente kok pakai imamah, ente dakwah dijawab, cobalah kayak Sunan Kalijogo itu pakai belangkon begini gini. Giliran yang pakai imamah juga punya begitu. Ini kiai coba sunnah Nabi. Ajib. Ente pakai kopiah putih, kopiah ireng, kopiah kuning. Tapi kalau di pondok yang benar kopiah kuning ini. Kayak kuning enggak apa-apa kuning. Enggak apa-apa. Bebas. Ada penyakit tuh enggak ada benernya orang. Nauzubillah. Coba ada mencari kesalahan orang. Subhanallah. Mabuk kita ini. Kadang-kadang kita ada orang. Yang pakai cadar ngerendahkan yang enggak pakai cadar. Ini enggak ngerti syariat Nabi Muhammad. Coba pakai cadar nih. Kenapa murid-muridnya enggak ada suruh pakai cadar? Yang pakai cadar. Yang enggak pakai cadar, sok bener. Cadar biar kayak ahli surga sudah habis semuanya, enggak ada ujungnya, ada benernya. Ada apa ini semuanya? Hasad. Kedengkian. Oh, habis. Luar biasa. Kakak adik musuhan. Enggak ketemu judulnya. Padahal sama bapaknya disuruh mondok. Itu tadi yang niatnya salah itu. Mondok pintar-pintar, cerdas semuanya. Karena keluarga cerdas. Bapaknya cerdas luar biasa. Hafal ini, hafal itu. Tapi kalau sudah di pondok, kayak kucing sama tikus. Kalau Buya datang ke satu tempat ini, mana ini? Oh, lagi keluar. Giliran begini lagi keluar. Kalau keluar bener sih enggak apa-apa. Tak tahu aja apa. Heboh. Gulet kakak adik. Kalau bisa Buya sering ke sini. Memang kenapa? Karena semuanya senang sama Buya, barangkali bisa ketemu. Memangnya ada apa? Buya enggak dengar ya. Wah, dah habislah ini. Rupanya ini. Alhamdulillah saya enggak pernah dengar. Tapi harus didamaikan ini. Memangnya kenapa? Ini kaumnya gede-gede semuanya ini. Kaumnya gede ini. Ribuan. Mau gelet, mau ngajak perang. Kasih tombak semuanya nanti. Hati-hati nak ente punya anak, ente kiai punya anak, ente tata hati anak ente. Anak kiai. Bukan kurang pengunjung, bukan kurang murid. Hanya kurang bersih hatinya. Musuhan. Padahal kalau bahasa dagang itu pasarnya beda ini. Padahal biarpun sama pun nggak boleh rebutan sebetulnya. Ini pasarnya beda. Kalau mau cari duit ibaratnya ini kiainya kelompok ini kami ini padahal beda. Naudzubillah. Hati-hati. Kedengkian. So, hati-hati nak ya. Tidak ada gunanya. Kalian hanya punya, kalau penyakit itu ada di hati seseorang, dia hanya punya makom di dunia saja. Di akhirat sama sekali tidak punya kemuliaan di hadapan Allah karena rendah. Semua perilakunya bukan karena Allah. Dia berdakwah pun kenceng pun bukan karena Allah, hanya kalah saingan saja. Takut kalah saingan di dunia. Problem semuanya. Semangat bukan karena Allah. Semuanya kembali kepada dunia. Biarpun kelihatannya urusan jamaah, tapi urusannya adalah sama, kembali kepada dunia. Sebab semakin banyak jamaahnya, mungkin dalam perhitungannya semakin banyak yang suka ngasih duit, ngirim kue, ngirim roti, belikan baju, hadiah sarung, bisa jual fotokopi yang banyak, macam-macam. Dunia. Renungi itu semuanya ini. Hatib Al-Asam ngajak kita merenung. Apa itu? Karena ilmu. Jangan dianggap setiap orang alim selamat. Hasud yang para ulama dahsyat, mengerikan. Fata'ammaltu, kemudian aku merenung. Biqaulihi ta'ala, firman Allah. Ini memang ilmu betul. Kata Imam Ghazali enak disampaikan. Tapi sadarnya itu loh yang susah. Al-mushkilah. Dengar awal kisah
Imam Ghazali mengatakan, nak nasihat mah enteng. Tapi al-muskilah apa? Ngamalkan, denger. Tuh, awal kisah Imam Ghazali sudah ngamal. Paling enak nasihat. Paling susah adalah dengar. Ayyul wal an-nasihatu sahlatun. Nasihat itu gampang. Muskil qabuluha. Susahnya diterima. Makanya kalau sudah kedengkian enggak pandang ini ya. Fakir, kaya, alim, enggak punya ilmu. Fata'amaltu fi qouli ta'ala, aku renungi firman Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah berfirman, sudah kami batasi, sudah kami atur pembagian di dunia itu. Enggak usah direbut, jatahmu sudah jelas. Fa'alim tu aku yakin annal kismata, pembagian itu semuanya adalah minallah. Kanat minallah, dari Allah. Fil azal, dari dulu dan dulu sudah ada. Kemudian setelah itu fama hasadtu ahadan, aku berusaha untuk tidak menghasut seorang pun. Wa raditu bi qismatillahi subhanahu wa ta'ala, kemudian aku rela dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Menata hati di sini. Allah. Harus sering nak kalian bahas masalah begini. Paling tidak telinga kita sering dengar. Semoga bersama telinga dan dengar dari omongan kita sendiri, hati kita pun mau mendengar. Baik, insyaallah. Cukup. Itu aja, satu aja. Perlu renungan yang panjang. Renungan yang dalam dan panjang ini luar biasa. Ayo. Mau ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Awal ya. Kemarin itu kalau nggak salah membahas masalah mubadir ya. Ini kadang kita suka agak bingung definisi mubadir itu apa ya. Dan kadang-kadang apakah termasuk daripada israf? Mubadir itu menggunakan sesuatu yang tidak ada gunanya di dunia dan di akhirat. Segala sesuatu yang digunakan untuk maksiat dijamin pasti mubadir. Al-israf. Segala sesuatu yang digunakan bukan untuk akhirat atau tidak ada kebaikan di dunia dan tidak ada kebaikan di akhirat, itu mubadir. Membeli CD yang di situ ada film yang tidak pantas dijamin mubadir. Membayar sesuatu yang haram mubadir, pasti mubadir itu. Menggunakan sesuatu untuk yang mubah dan tidak dibutuhkan mubadir. Yang tersisa adalah yang dibutuhkan. Sehingga tingkat manfaatnya, semakin kita butuh, semakin besar manfaatnya. Dan kita pilih dan kita pilih. Makanya diajari untuk cerdas belanja, cerdas berinfak. Untuk siapa kita memberikan uang? Tapi tidak ada mubadir untuk kebaikan, enggak ada. Karena akan ditimbun nanti di akhirat. Enggak tahu beli TV itu mubadir enggak ya? Kalau di rumah itu. Nyala 7 jam, pengajiannya 1 jam. Kalau digunakan untuk tidak baik mubadir, semuanya mubadir. Jadi ukuran mubadir adalah segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya harus kita bayar mubadir. Dan di negeri-negeri maju ini luar biasa. Kami dengar informasi dari Jerman sana. Jerman itu orang tidak akan beli warung kecuali yang dibutuhkan. Kalau beli warung lebih dari yang dibantu, itu kayak kena denda katanya. Jadi kalau di Indonesia lihat masakan masuk, wah kayak macam-macam. Kebiasaan berlebih-lebihan di negeri kita itu. Ini informasi bahasanya dapat bahasanya kalau di Jerman sana, kalau orang pergi ke warung hanya dibutuhkan roti sama ini, sudah itu saja sudah. Dan itu pendidikan dari Nabi SAW, tidak pernah kita amalkan.
mau akan macam-macam sekarang. Mubadir. Mau muliakan tamu lain cerita. Biasakan dengan kesederhanaan, maka seiring dengan ilmu kesederhanaan itu akan muncul cara hidup anti mubadir. Menggunakan sesuatu yang tidak ada guna. Ada orang latah belanja. Latah belanja, beli itu saja, enggak tahu ada gunanya enggak sampai di rumah. Jadi dobitnya adalah, ukurannya adalah selagi itu tidak ada manfaatnya maka mubadir. Kalau selagi ada manfaatnya, kalau tidak di dunia, di akhirat, rokok itu dijamin mubadir. Dijamin mubadirnya. Secara kesehatan enggak ada, bayar iya. Apalagi minuman keras, mubadir. Tapi untuk kesempurnaan, kelengkapan dalam hidup yang wajar, tidak. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Anna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa Mungkin prioritasnya untuk kita tidak masuk dalam bab mubadir, pertama dan paling utama, ini tingkatan pertama adalah kita tidak menggunakan apa yang Allah karuniakan kepada kita untuk maksiat, itu saja dulu. Ini martabat ula. Pastikan yang aku beli adalah bukan sesuatu yang maksiat. Pastikan apa yang aku gunakan ini bukan untuk sesuatu yang haram. Ikhwanu syayatin, temannya syaitan. Itu martabat pertama. Yang kedua adalah tingkat derajat makruh. Yang ketiga memilih dari yang mubah. Tingkat tinggi adalah kita tidak akan kecuali yang dibutuhkan. Kebutuhan di dunia akhirat, sedekah, infak adalah kebutuhan. Allah a'lam bishawab. Bukan Bu ya, ada satu tadi ketinggalan Bu ya. Kalau kita mendapati satu kelompok Bu ya, yang kadang-kadang itu kadang sering muter-muter dalam apa artian ingin minta bantuan, kadang ke pondok pesantren, datengin kiai-kiai gitu Bu ya. Kemudian bagaimana kalau mereka itu membantu mereka, apakah termasuk menjerumuskan juga tanpa mereka menasihati, dan nasihat kepada mereka gimana Bu ya? Keliling itu kan memang ya kadang permasalahannya adalah kebiasaan dari tempat tersebut seperti itu. Sekarang masalah keliling. Keliling bukan sebuah kesalahan. Kalau orang keliling, ada sebagian orang yang perlu didatangi untuk bisa sedekah dan infak. Cuman Buya kecewa suatu ketika menemukan anak-anak putri disuruh muter di Tegal Gubuk untuk minta duit. Dan kita kenal sama yang kiai yang nyuruh itu. Langsung tutup poin tip salam gitu. Tahu nama nomor teleponnya. Ada lagi masuk ke pondok di Karangjalak, perempuan. Anak putri diliburkan 1 bulan, 2 bulan untuk keliling cari duit. Astagfirullah. Ya kita sedikit tolong sampaikan kepada kiai. Iya, kalau yang ente datangi di rumah baik-baik, tak taunya orang niat jelek, pura-pura dikasih duit suruh masuk dalam rumah, dikunci kamar, temu apa? Ente menjerit ke polisi nggak bisa. Kenapa? Ente yang datang ke rumah saya. Ayo. Diperkosa misalnya. Mau ngomong apa? Masuk. Waktu kita di Karangjalak, ini putri untuk keliling. Tidak tahu.
Dan pondoknya juga nggak jadi-jadi. Nggak ada berkah nanti. Karena tidak dengan cara yang baik. Cuman kita tidak boleh nilai kalau itu adalah pasti nggak benar. Mungkin memang kebiasaan masyarakatnya seperti itu kemudian lebar. Kita tidak boleh merendahkan juga. Kalau kita membantu dilihat. Cuman biasanya kalau ada orang datang seperti itu kita langsung minta alamatnya, kita akan datang aja ke sana. Kita akan cek, kita akan bantu di tempatnya gitu saja. Kita tidak akan memberikan bantuan di saat orang datang ke situ. Di pom Cirebon itu ada ibu-ibu minta sumbangan atas nama pondok. Tak tanya kiainya siapa, nggak tahu nama kiainya. Ajib. Terus kiainya siapa? Berarti ini rupanya hanya pinjem aja, dia kayaknya ada yang suruh keliling dapat persenan berapa. Nggak ngerti kiainya. Kiainya siapa? Nggak tahu. Lah bagaimana ibu nggak tahu kiainya? Gimana membantu? Ajib, aneh. Masa disuruh Buya Yahya yang kenal Buya Yahya, kan aneh. Sangat aneh begitu sudah. Belum lagi yang berbohong, belum lagi ini dan sebagainya. Kita tidak menyalahkan mereka, karena mungkin masyarakatnya sudah biasa dengan seperti itu. Kalau menasihati sih boleh, memberikan cara yang lebih baik. Kita beri cara yang lebih baik. Dan itu memang merendahkan cara Islam masuk ke rumah-rumah. Kadang-kadang mengganggu istirahatnya orang, kadang-kadang dengan cara paling dapat 100.000, 200.000. Keliling paling banyak dapat berapa? 500.000. Tapi memang bisanya seperti itu, mau gimana lagi? Hanya kalau dipandang orang indah, apalagi di pinggir jalan, harus menghentikan orang yang lagi ngebut hanya gara-gara ada kotak amalnya, sambil ada yang teriak-teriak. Masuk surga, masuk surga, masuk surga. Perlu ada cara, hikmah. Bagaimana Islam dipandang mulia. Pun kita tidak boleh merendahkan. Mungkin begitulah kebiasaan mereka. Cuman jangan tiru-tiru. Bagaimana sikap kita jika kita melihat seperti itu? Ya, mungkin dia butuh bantuan. Ada sebagian pondok tidak semudah sebagian pondok yang lain. Ada pondok bikin kamar satu saja luar biasa susahnya. Ada. Perlu dibantu dan ditolong. Dan prinsip, nak, jangan biasa berkeinginan untuk ngedikan pondokmu sendiri. Itu sudah kesombongan, nak. Pikir pondoknya orang. Harus berpikir, ajarkan. Mungkin kalau ada donatur kebanyakan, arahkan, bisa bantu di sana. Menghilangkan ini penyakit kesombongan ini. Dan jangan merebut donaturnya orang sini. Awas ya. Kalau ada orang datang ke sini suka-suka. Dan jangan senang masuk rumahnya orang kaya. Ini dengar. Jangan menikmati kalau kamu masuk rumahnya orang kaya. Senang. Sudah itu. Tawadhu' li ghaniyyin dhahaba anhu thulutsatini. 2/3 agamanya akan hilang. Datang karena ada perlu. Mungkin ada yang sakit. Mungkin ada acara majlis. Ada. Dan jangan dekat dengan orang kaya karena kalian berharap untuk mendapatkan pemberian darinya. Ini adalah penyakit. Kedengkian muncul ya sebab ente setiap datang sama orang berharap uangnya. Sehingga kalau orang itu pindah ke orang lain ente pusing. Wah, donatur saya hilang satu nih, wah kacau nih. Akhirnya musuhan Ustadz dengan Ustadz. Jadi harus tegur, hei ente kamu pergi kemana saja. Ini lapangan untuk cari pahala, tempat sana juga pahala, selesai. Ini kalau kita rinci bab hasud ini panjang ceritanya bab dengki ini. Sebabnya macam-macam ini. Ada orang dilarang mau berbuat baik tempatnya seseorang, di stop. Ente jangan ke situ, ngapain bantu di situ? Bantu aja di sini ya. Stop. Makanya tim Al-Bahja tidak boleh berbuat seperti itu. Kalau ada orang yang membantu di sana, kecuali bantu di tempat yang akidahnya sesat, menjerumuskan, wajib kita stop. Tapi kalau sama-sama akidah, manhajnya sama, akidah sama, jangan sekali-kali melarang. Orang berbuat baik di tempat lain, silahkan berbuat baik, suka-suka. Jangan masuk setan ke dalam hatimu untuk menanamkan bibit kebencian, kedengkian. Nasib busuk nanti. Itu ya. Dan kita melihat pondok yang seperti itu, kita pun juga tidak boleh masuk bab merendahkan. Mungkin begitulah keadaan dari dulu. Dan kadang memang pondok, subhanallah. Kita ingat masuk satu daerah itu. Mencari duit 300.000 saja susahnya setengah mati. Buru-buru mengadakan pengajian, ngundang ustadz. Kadang-kadang tanya, bayarnya berapa sih? Ya ini bayar ustadznya. Jika biasanya kalau tim kita langsung bertanya, ibu kurangnya apa? Gitu loh. Biasanya tim kita harus begitu. Baik yang di Bogor, di Tulungagung, di ini. Kalau ada orang tanya berapa pembayarannya, ini biasanya di rumahnya nggak ada duitnya.
Langsung saja saya bantu sonnya, saya bantu begini ya. Bilang begitu saja. Kita dakwah bukan cari duit. Hanya yang perlu dibantu. Kalau kalian dakwahnya cari duit, nak sengsara, nak jualan di toko sana, tinggalkan bukumu. Jualan sana di pasar, jual sayur sana. Dakwah bukan untuk cari duit. Ingat ini. Dan harus sering diulang-ulang di majelis khusus. Ini ada majelis khusus. Anak-anak yang sudah mulai gede mau berdakwah. Kalau sudah tiba-tiba kamu lirik sakunya orang kaya, kalau ada duit jangan kau terima itu. Berarti takmak di dalam hatimu. Kalau sudah kau terima, pastikan bukan untukmu. Selesai. Habislah. Perang ya hawa nafsumu itu. Rizki tidak akan kemana. Orang-orang kaya perlu kalian doakan. Kalian menginginkan dia mulia. Terima kasih darimu pun tidak begitu perlu. Yang perlu kalian jaga adalah hati kalian sendiri. Mengucapkan syukur, terima kasih itu sebenarnya dianjurkan kepada seseorang. Malam man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang tidak terima kasih kepada manusia, tidak syukur kepada Allah. Cuman kenapa kok kita jarang berterima kasih itu? Karena saya ngukur diri Buya sendiri. Takut saya waktu mengucapkan terima kasih ini ada mujamalah pengen ditambah lagi. Ada basa-basi mau ditambah lagi. Daripada saya rusak mending saya tidak terima kasih. Makanya kalau orang nyumbang di Al-Bahjah itu hampir tidak pernah dapatkan terima kasih. Allah yang akan balas. Dan ternyata yang sudah membantu tidak lepas. Mereka puas membantunya di sini. Enggak pernah kita umumkan alhamdulillah hari ini ada Pak Haji ini nyumbang 1,5 M. Enggak ada di situ. Mungkin dengan begitu saya menjilat di hati saya biar besok nambah lagi. Padahal berterima kasih dianjurkan, makanya terima kasih kita cukup memohon kepada Allah. Ya Allah jaga dia. Sebab setan itu canggih, pinter, cerdas sih ya. Oh Masya Allah ini orang dermawan, Masya Allah. Mau apa ente mau tambahan ya? Setan tahu itu. Nggak akan kemana nak, nggak akan kemana. Dari awal dakwah seperti itu. Awal kita berjuang ada bimbingan dari Habib Abdullah Baharun. Penyakit luar biasa dalam dunia dakwah yang kalian tekuni ini. Setannya gede-gede. Setannya pakai imamah kayak ente. Canggih juga. Kelas berat setannya. Setannya orang bahlul, ya setengah bahlul setannya. Tapi setannya orang pinter ini. Pinter juga. Perlu tarbiyah. Makanya jangan... Kita duduk dengan Syekh Muhammad Atiyah. La yujibuni dzaka'ut thalib. Aku tidak terkagum dengan kecerdasan seorang murid. Cerdas kadang sombong, ngoreksi guru, mentang-mentang ini. Tapi khuduknya, patuhnya seorang murid. Khidmahnya seorang murid. Khidmahnya seorang murid itu merangkum bermacam kemuliaan. Mulai dari tawaduknya dia. Siap berjuang untuk umat Nabi Muhammad. Tidak akan dia mudah menggunjing karena dia biasa dengan ketawaduan. Karena gunjingan itu sebabnya karena kesombongan. Tidak ingin didahului oleh orang. Baik. Tapi yang lain, tanyakan. Ya, Assalamualaikum ya. Salam. Tanya soal ciri-ciri bagaimana mengajar itu yang ikhlas ya. Seperti halnya seperti ini. Seandainya kita ditemukan dengan murid-murid yang cerdas, yang tekun, yang hafalannya bagus, kita senang, akhirnya semangatnya mengajar berlebih. Tapi suatu ketika dihadapkan dengan murid yang malas, di kelas tidur, suruh hafalin nggak mau hafal, sudah otaknya sudah agak-agak, kita agak gimana gitu, akhirnya agak gotob, akhirnya turun semangatnya. Apakah seperti itu tanda-tanda tidak ikhlas ya? Pertama masalah metode di dalam kita mengajar. Meratakan maklumat pengetahuan. Sebelum kita bicara tentang urusan hati. Kalau kita mengajar itu jangan tertipu dengan adanya anak cerdas. Biasanya ustadz yang tidak berhasil, ustadz yang tidak berhasil, kalau ngajar paling seneng nanya kepada yang cerdas. Itu tak yang ditanya, dipikir dia berhasil, padahal dia ustadz paling bahlul. Makanya ada ciri ustadz paling seneng tanya dia lagi. Gimana dia lagi? Pasti bisa jawab dia. Dipikir berhasil, alhamdulillah. Padahal yang bisa hanya satu tok. Jangan. Ini tertipu ustadz begitu.
Ada ustadz begitu, yang ditanya dia, yang lain ditinggal. Ini masalah bagaimana kita mendidik orang. Ada cara, jangan sampai di saat kita mengajar itu tertipu dengan yang cerdas. Setiap kita bertanya dia bisa jawab. Coba besok ke situ lagi. Dipikir kita sudah berhasil, dipikir sudah memintarkan orang satu kelas. Padahal yang bisa hanya dia tok. Ini awas jangan tertipu. Makanya kalau ustadz hanya tanya ke dia tok, ini menunjukkan dia tidak punya cara mengajar yang benar. Meratakan maklumat. Jadi bagaimana semua anak merasa bakal ditanya. Sehingga semuanya belajar. Kalau nanti hanya itu tok, ini coba, ini ada. Kenyataan itu ada. Itu tok. Sehingga yang lain nyantai. Nggak usah belajar, nggak apa-apa. Paling nanti dijawab sama dia. Dia lagi. Nggak berhasil, itu langsung nol. Kalau di sini ada pengontrol ustadz, semoga nggak ada yang nol. Ustadz itu harus dikontrol seharusnya ini. Gimana cara ngajarnya? Bukan itu tok yang ditanya. Oh berhasil, pinter. Ya. Yang lain tetap tidak bisa. Nah ini ratakan. Dan jadikan semua anak selalu siap untuk belajar. Karena ilmu itu nabung, bukan kebut semalam. Jadi kalau dasarnya benar, kuat, semakin ngerti. Seragam nanti. Itu masalah cara. Jangan tertipu dengan sebagian anak yang pintar di kelas, lalu kita bahkan yang sering menjawab pun kadang-kadang kita beri kesempatan, pasti satu. Ya hampir tidak pernah kita toleh. Justru yang baru-baru dibikin kaget. Ini ada, coba ada ciri ustadz kayak gitu, ada. Itu lagi tanya, gimana? Ke situ lagi, nggak bisa sama dia. Seolah-olah sekelas sudah pintar semuanya, padahal sekolah masih bahlul semuanya, ya kan gitu. Jadi kecerdasan di dalam kita menyampaikan. Kemudian harus ada inovasi dalam mengajar itu. Kita punya caranya guru. Tapi guru kita pun sangat senang kalau kita merubah cara guru menjadi lebih bagus lagi. Cara Buya belajar fikih dengan yang Buya cara ajarkan beda, tapi tetap sumbernya sama. Cara penyampaian guru Buya beda dengan yang Buya sampaikan. Harus ada inovasi. Inovasi penting, inovasi. Harus gimana metode mengajar yang cepat, yang bagus, harus membuat cerdas. Dulu di Bangil itu waktu zaman kita ini ketemu orang-orang yang kreatif dalam ngajari bahasa Arab. Ada sesaat wayang, ribut wayang, tapi wayang bahasa Arab. Semua anak harus punya wayang 2. Suruh ngomong, man anta ana tilmid, min aina ji'ta ana. Ini ada ide-ide. Itu berjalan 1 bulan, tapi anak-anak semangat. Besok ganti lagi. Jadi ada ide-ide begitu. Ustadz pinter itu. Begitu tak dianya kenceng ngomongnya, muridnya tidur semuanya. Alhamdulillah, Fatihah. Harus ada inovasi nanti. Baik, itu masalah cara. Nah, yang ditanyakan adalah apakah betul itu adalah tanda bahwasanya tugasmu adalah mengajar. Adapun yang menjadikan itu nanti berhasil adalah Allah. Tugasmu mengajar, tugas ustadz itu mengajar, memaksimalkan cara mengajar dengan 2 cara. Yang satu memohon kepada Allah di tengah malam, separuh lagi dengan cara yang maksimal. Kita dengan mengandalkan metode pun tidak cukup. Permohonan kepada Allah, gimana sholat kita? 2 rakaat yang kita khususkan untuk santri kita, untuk murid kita di saat kita mau ngajar, agar Allah membuka hati mereka. Ini langkah pertama. Yang kedua adalah dengan cara yang benar tadi. Yang ketiga adalah serahkan kepada Allah. Kalau kita tulus dalam mengajar, kita menginginkan orang itu alim, lah kok dilalah kalau bahasa Jawa itu. Lah kok punya murid super bahlul, hafal 1 lupa 2. Lah kok punya murid kayak begitu? Di hadapan Allah kita sudah punya murid ulama. Kenapa? Ketulusan niat kita. Bahkan dalam dunia tarbiyah itu ternyata yang diperangi adalah kesombongan. Kalau secara hitung-hitungan lahir, kalau kita mengajar 5.000 santri, 5.000 jamaah, pahalanya lebih gede daripada. Jadi semakin banyak jamaah, semakin gede pahalanya. Kan begitu kan? Itu dalam hitungan lahir. Karena setiap orang membawa pahala untuk kita. Bisa saja kalau kita mengadakan pengajian yang datang 10 orang, lebih bagus pahalanya daripada 5.000 orang. Untuk kita. Kenapa?
Di saat 10 jamaah yang datang itu malesnya setengah mati. Ya. Terlambat. Ngambil sandalnya ini ke kamar mandinya ntar dulu. Duduk lagi. Ya. Lihat belum datang. Kalau yang jamaah 5.000 belum. 1 jam sebelum sudah siap. 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 Niat yang salah. Niat yang salah. Betul yang ditanyakan. Seperti itulah godaan setan. Kalau muridnya sudah mulai bebal, sekarang bagaimana kita memintarkan yang bebal itu? Wah, dahsyat itu. Semakin giat, yang nilai adalah Allah. Yang nilai adalah Allah. Kalau kita punya cita-cita tinggi, kemudian kita meniti cita-cita dengan cara yang benar, biarpun secara lahir kita tidak sampai, di hadapan Allah sudah sampai. Ada namanya keberkahan. Keberkahan itu adalah jangka panjang, di dunia dan di akhirat. Sehingga karena gurunya tulus, muridnya pun gak pintar benar, bisa saja keluar manfaat. Dan ternyata yang kita ketemukan kiai-kiai yang subhanallah, yang muridnya banyak, yang ini banyak yang kita temui bukan orang alim. Sampai ngomong, Buya, saya ini karena amanat, orang pada percaya. Saya itu baca kitab Fathul Qorib, saya itu sorokannya dari dulu hanya ngajar Fathul Qorib, tok. Saya kitab yang lain nggak bisa. Fathul Qorib pun saya nggak bisa menjelaskan, hanya saya baca hataman. Tok, kiai gede. Cerita ke kita. Anda bilang ya karena polosnya orang ini hatinya bersih. Murid-muridnya lebih pintar dari beliau. Muridnya belajar waktu, guru-guru yang ngajar pintar-pintar. Beliau hanya karena apalagi biasanya sudah pakai mana. Itu kalau kita bilang sudah bisa ngajar tuh. Karena pakai makna yang rapat gitu. Sehingga kadang-kadang datang kepada kiai lain hanya bawa kitab, kemarin ada maknanya yang kurang, itu tok, menuhi tok. Tapi karena orangnya gak macem-macem, bukan sombong, tulus, punya murid ulama-ulama. Ditanya fatwa gak ngerti fatwa. Ketulusan itu yang mahal. Ketulusan. Keikhlasan. Nah, ini betul kita perlu nanam. Harus kita kalau ada mulai mengendar, kita cambuk. Itu ada iblis yang kehandulan. Males nggak bisa. Semakin semangat. Sehingga kita menemukan juga orang tulus ya. Ngajar orang sudah nakal, bebel, ngerusakan, tapi telaten. Rajin. Nah ini orang luar biasa. Ya, itu cambuk buat kita semua. Kalian bakal jadi ustadz semuanya. Jangan sampai setan mengganggumu sehingga menjadi semangatmu kurang. Baik. Ustaz yang lain? Satu lagi putri, selesai. Tutup. Anak. Alas. Anin coba, satu lagi. Biar 3 ini. Buya. Anak. Buya, gimana agar bisa menikmati dalam melakukan ibadah? Pertanyaannya kecil tapi jawabannya gede. Ibadah kan tidak spontan. Para kekasih Allah untuk menikmati ibadah bisa sampai 20 tahun. Imam Haddad menyebutkan ba'dus sholihin itu bisa menemukan ladzatul ibadah setelah mujahadah 20 tahun. 20 tahun baru menyelesaikan ibadah lezat. Ya sekarang selagi kita belum merasakan lezatnya, yuk kita paksa. Perangi hawa nafsu. Dengan istiqomah. Sehingga istiqomah itu membentuk. Merapikan apa sih? Terjadwal. Jadi sampai kapan nanti wallah? Minta kepada Allah. Itu dzauqiyat. Ya kalau dalam aturan akal bangun malam kok enak, apanya sih enaknya? Kita lagi tidur suruh bangun ngambil air wudu. Apaan sih? Ya coba. Kalau ada orang ngomong, aduh enak alhamdulillah bisa bangun malam. Ini kecuali orang yang punya pengalaman sama baru percaya. Kalau orang jarang bangun malam, itu ada orang bangun malam, anak ngapain malam-malam bangun? Ngapain orang lagi enak-enak tidur kok bangun? Aneh. Dan betul dianggap aneh. Karena apa? Dia belum merasakan. Tapi ada orang tidak bangun malam menangis. Nah itu halawatul iman, manis. Nikmat.
Di saat mengadu kepada Allah, di saat itu adalah makom. Nak. Tadi tidak bisa dibuat-buat. Orang berapa, alhamdulillah semalam saya bisa bangun. Ya Allah, Nabi Isa aja ngomong gitu mah enak. Padahal semalam dia bangun sama temannya 4 kali gak bangun-bangun. Ada. Nikmatnya ibadah itu perlu proses. Proses latihan terus. 20 tahun dia dalam ibadah. Setelah 20 tahun masuk wilayah kelezatan dalam ibadah, tidak ada yang menjadikan beliau menangis kecuali terbitnya matahari. Kalau sudah matahari terbenam, wajahnya berseri-seri. Wal maghrib langsung beribadah. Matahari terbit sudah mulai. Aku harus berurusan dengan manusia lagi. Latih. Dan tadi kuncinya lagi adalah bagaimana kita jauh dari kemaksiatan. Karena maksiat itu memberatkan kita untuk beribadah. Maksiat itu akan menarik, menghilangkan semangat, mengurangi. Kemaksiatan yang kita lakukan itu hanya menjadikan kita malas beribadah. Cuman ingat hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Tatkala Allah tahu bahwasanya manusia itu suka bosan, lawana lahum anwa al-ibadati, anwa at-ta'ati. Allah buat ibadah itu macam-macam, warna-warni. Tidak sujud saja ada sholat. Di saat capek sholat, tidak bisa dzikir, ambil jalan. Ibadah ini bisa itu. Jadi ibadah itu dengan bermacam-macam ini adalah untuk menghilangkan kejenuhan. Kita membuat suasana yang enak terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa betah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Taib insyaallah yaftah alaina wa alaikum iftal arifin wa janakum minal ulama'il amilin wa min tu'adir mukhlisin wa sallallahu yutahhir qulubana minan nifaq wa hasin furujana minal fahish yuslih dhata bainina yu'allif baina qulubina wa yahdina subul salam yunajjina minadh dhulumati dan nur waj'al bainana bainakum mawaddatan sadiqatan mutawassilatan ma'al hifdhi wal izmati minadh dhalali wal ata'i fid dunya wal akhirati. Allah subhanahu wa ta'ala yutawil amaruna ma ta'ati wa sihatil afiyah. Yaghfir lana wa li walidina wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala yajma'na fi hadhihi dunya fi mahabbatihi wa fil akhirati fi jannatihi ma'al habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'al khatimatil husna ma'al khatimatil husna ma'al khatimatil husna hayyun fil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.